Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sedikit tentang persiapan untuk masuk sekolah dasar atau SD di Jepang. Pada dasarnya untuk masuk SD di Jepang ini tidak akan membuat pusing orang tua gitu, harus memilih di mana, karena SD di Jepang itu berdasarkan distrik tempat tinggal. Jadi seperti rayon gitu ya kalau di Indonesia. Nah, kalau kita tinggal di daerah tersebut, maka nanti sekolahnya juga nggak akan jauh-jauh dari tempat kita tinggal. Nanti dimulai tuh dari sekitar bulan Oktober, November, biasanya akan datang surat dari Syakuso atau City Hall yang memberitahukan bahwa anak kita akan masuk di SD mana gitu pada bulan April tahun berikutnya. Di situ juga biasanya akan dilampirkan berkas-berkas untuk tes kesehatan gitu ya. Dimana pelaksanaan tes kesehatan itu nanti bisa di SD tempat nanti anak kita akan sekolah, atau bisa juga diadakan di health center gitu. Jadi ikuti aja arahan dari surat tersebut. Lalu sekitar bulan November akan diadakan tes kesehatan biasanya. Waktu itu anak saya di SD tempat nanti dia akan bersekolah gitu ya. Tes yang dilakukan waktu itu ada tes mata ya, jadi untuk mengecek gitu anak kita matanya sehat atau tidak, minus atau tidak gitu. Jadi di dalam radius sekian meter ada tulisan gitu ya, anak tersebut bisa baca atau enggak gitu. Jadi untuk ngecek minus atau enggak. Lalu juga ada tes kesehatan umum dan tes kesehatan gigi. Hasil tes kesehatan itu sendiri biasanya bisa langsung diterima pada hari itu juga. Untuk apa? Karena nanti kalau misalkan hasil ada yang kurang bagus gitu, misalkan matanya minus, jadi nanti langsung dirujuk untuk ke dokter mata gitu, untuk langsung dieksekusi, dikasih kacamata atau bagaimana gitu. Jadi diharapkan nanti ketika masuk SD, kondisi anak sudah siap gitu, fisik dan kesehatannya. Lalu biasanya di bulan November gitu ya sampai Desember juga ada kunjungan ke ke SD yang nanti akan anak kita masuki, kunjungan ke situ. Nanti biasanya dikoordinir sih sama TK-nya gitu ya, dikoordinir. Nanti di situ anak diupayakan sudah mulai familiar gitu dengan SD yang nanti akan mereka masuki. Di sana bisa melihat kelas-kelasnya bagaimana, kegiatannya seperti apa gitu, keadaan sekolah seperti apa. Dan biasanya waktu anak saya ke sana, mereka pun disambut gitu sama calon kakak kelasnya, dikasih hadiah gitu ya pas pulang. Itu membuat anak-anak makin senang gitu ya, mau kelas 1 SD nih gitu tahun depan. Seperti itu. Lalu nanti di sekitar bulan Januari sampai Februari biasa datang surat dari SD, di situ kita akan diundang untuk acara Setsumaikai gitu ya, jadi penjelasan persiapan gitu untuk masuk ke SD seperti itu. Nanti di situ di Setsumaikai itu sensei juga biasa bilang, atau guru yang menyampaikan anak-anak agar dibiasakan untuk bangun lebih pagi gitu, karena kalau SD itu kan sekitar jam 7.30 mereka udah start gitu ya, berangkat gitu. Beda kalau misalkan TK kan biasanya mulai sekitar jam 9. Jadi ini harus dibiasakan bangun pagi. Nanti biar ketika sudah saatnya masuk SD, mereka udah bisa gitu bangun pagi seperti itu. Di situ juga akan dijelaskan perlengkapan untuk masuk sekolah di SD yang harus kita persiapkan. Pertama itu adalah randoseru atau tas anak-anak Jepang yang terbuat dari kulit gitu ya. Harga randoseru ini cukup mahal dan beragam gitu ya, ada yang sekitar 10.000 sampai 60.000 yen atau lebih pun mungkin ada. Karena corak dan warnanya pun beragam gitu. Apalagi kalau untuk perempuan bisa suka dihiasi pernak-pernik, bisa glow in the dark gitu ya. Dan randoseru ini bisa beli di di internet atau di mall gitu ya. Bentuk randoseru kurang lebih ya seperti ini ya. Ini karena anak saya perempuan, randoserunya jadi ungu gitu warnanya, tapi macam-macam warnanya. Lalu yang kedua juga dipersiapkan adalah seragam sekolah.
Biasanya di SD Jepang itu untuk pakaian seragam sekolah tuh dibebaskan, seragamnya bebas, tapi tetap kita harus beli seragam olahraga, lalu topi gitu ya, topi juga beli, terus pakaian saat makan gitu ya, kayak pakaian koki gitu ya, ada topinya juga. Nanti biasanya barang-barang ini sekolah akan memberitahu gitu tempat belinya di toko ada di sini gitu, biasanya nggak jauh dari sekolah. Nanti biasa kita ke toko itu, semua barang-barang yang diperlukan pun udah ada gitu, kita tinggal beli di situ. Seperti itu. Lalu yang ketiga yang perlu disiapkan adalah sepatu indoor buat dalam ruangannya wabaki. Selain sepatu sekolah, pihak sekolah juga mewajibkan sepatu indoor ini. Jadi sepatu indoor ini digunakan pada saat masuk kelas sama masuk ke hall olahraga atau ke taikukangnya ya. Nah ini kalau sepatu indoor nih banyak lah dijual ya di Ion, di Nishimatsuya gitu, banyak. Bisa kita beli ya di toko-toko perlengkapan sekolah juga ada. Lalu kita juga persiapan membeli bosaizuki. Jadi apa namanya, pelindung kepala ya saat gempa gitu. Itu harus dibeli. Nah ini bisa di toko yang tadi yang diarahkan sama sekolah juga dijual gitu ya, bosaizuki. Lalu juga dipersiapkan tas-tas perlengkapan. Nih tas-tas perlengkapan tuh seperti tadi buat tas indoor gitu misalkan ya. Kita persiapan misalkan ini ya, nanti buat masukin sepatu ke dalam ini gitu ya. Lalu juga tas untuk baju olahraga, lalu tas buat naro gunting, lem, terus juga tas buat naro cup, sikat gigi. Nah, terus juga ada kayak tesage gini ya. Jadi untuk bawa perlengkapan nanti, jadi tiap hari Senin gitu ya, hari Senin dimasukkan barang-barang di tesage gini. Nanti ditinggal di sekolah. Nanti hari Jumat semua barang-barang tuh yang baju olahraga, terus uwabaki atau sepatu indoor gitu, itu akan dibawa pulang kembali untuk dicuci. Nah, itu menggunakan tas tesage tersebut. Lalu yang harus dipersiapkan juga buku-buku tulis sih, buku-buku tulisnya ya. Karena kalau buku-buku pelajaran seperti matematika, bahasa Jepang, itu disediakan gratis dari sekolah. Tapi kalau buku tulis dan buku penunjang gitu ya, ada namanya kayak buku penghubung antara orang tua dan ini renrakucho gitu ya. Itu buku penulis kanji itu dibebankan kepada orang tua. Ada juga yang dikoordinir oleh PTA ya, atau persatuan antara orang tua murid gitu ya. Bisa juga seperti itu. Lalu pensil-pensil dari 4B, 6B, 8B, penghapus, rautan gitu ya, tempat pensil disiapkan juga. Lalu juga disiapkan biasanya tuh kelas 1 pianika dan alat gambar seperti krayon segala macam. Terus pensil warna gitu, dan itu semua harus dikasih nama per satu-satu gitu. Jadi per satu pensil kasih nama. Lalu berikutnya juga persiapan tuh payung lipat. Jadi payung lipat ini nanti dibawa ke sekolah, disimpan di sekolah, dan akan dipakai kalau misalkan saat anak pulang sekolah itu hujan. Jadi pakai payung lipat tersebut, jadi simpan di sekolah. Itu sih, dan yang makan waktu biasanya memberikan nama dan kelas untuk semua barang-barang itu. Jadi lumayan. Adapun untuk biayanya ini sebenarnya tergantung dari budget masing-masing gitu. Kayak misalkan randoseru bisa disesuaikan gitu ya. Belinya mungkin kalau mau yang budgetnya tidak terlalu mahal ya jangan beli yang terlalu mahal gitu. Terus tas-tas perlengkapan sekolah bisa beli di tempat yang lebih murah atau bisa jahit sendiri. Misalkan seperti itu. Lalu pada saat setelah Sisumeka ini, hari penjelasan dari pihak sekolah, juga biasanya akan diberitahu gitu, nanti anak kita, kan kalau anak SD itu berangkat sekolah itu kumpul dulu di tempat berkumpul, nanti mereka akan bersama-sama berangkat dengan teman-temannya. Kita nanti dikasih tahu nomor untuk dihubungi oleh ketuanya gitu ya, nanti dikasih tahu, kita menghubungi mereka, dikasih tahu nanti akan kumpulnya di situ, tempat tersebut nanti jam berapa untuk kumpul. Seperti itu. Lalu setelah Sisumeka ini juga kita bisa minta diskusi sama pihak sekolah. Karena kalau muslim itu kan kita ada makanan yang nggak bisa dimakan, karena nanti ada kyosoku gitu, makan di sekolah. Lalu juga kalau perempuan mungkin pakai hijab, laki-laki sholat Jumat. Nah itu kita bisa diskusikan dengan pihak sekolah. Seperti bento gitu ya. Tiap sekolah beda-beda. Tapi kalau sekolah anak saya itu semua nasi dan lauknya
bawa dari rumah kecuali susu gitu. Jadi nanti pas akhir bulan apa yang perlu dibayar hanya susu saja gitu, mungkin lebih mudah menghitung ya. Dan ini biasanya tiap sekolah beda-beda. Didiskusikan dulu aja. Lalu soal memakai hijab juga disampaikan juga gitu ke sekolah bahwa anak perempuan kita nanti akan pakai hijab, karena ini kan memudahkan juga ketika nanti kan pulangnya jam 3 sore ya, jadi ada sholat zuhur di sekolah gitu. Jadi kalau pakai hijab sebenarnya lebih mudah gitu, nggak usah bawa-bawa mukena gitu. Terus juga jam dan sholat zuhur kita mesti diskusikan juga tempatnya nanti, jamnya kira-kira jam berapa, tempatnya di mana gitu ya, kita bisa diskusikan. Biasanya jamnya itu kalau anak saya setelah makan siang dikasih kesempatan untuk sholat, dan dikasih tempat juga yang tempatnya nggak terlalu jauh dari kelas gitu biasanya. Atau ada juga yang di tempat cek kesehatan gitu ya, P3K gitu ya, ruang seperti juga ada. Lalu juga sholat Jumat bagi laki-laki ini mesti didiskusikan gitu, karena ada sekolah yang mengizinkan, ada juga yang tidak mengizinkan. Karena kan kalau sholat Jumat mesti keluar dari sekolah ya gitu. Jadi kalau diizinkan pun kita harus siap untuk mengantar dan menjemput anak saat sholat Jumat. Lalu setelah itu persiapan selanjutnya adalah pada bulan April akan ada seremoni masuk sekolah atau juga kushiki. Seperti itu. Untuk kegiatan SD di Jepang itu sekitar jam 7.30 anak-anak udah mulai berangkat, tapi sih mulainya sekitar jam mereka persiapan dulu ya, main sama teman-teman persiapan untuk sekolah. Jam 8.20 mulai start kelas bisa. Nanti kalau anak kelas 1 tuh bisa sampai jam 3-an. Nah, untuk kelas 1 kelas 2 ketika pulang mereka masih berbaris gitu, pulangnya bareng-bareng. Nah, nanti biasanya ada yang piket sih ya, piket-piket di setiap penyeberangan jalan gitu. Jadi ada petugas yang piket gitu untuk membantu menyeberang seperti itu. Jadi insya Allah aman lah, insya Allah ya, seperti itu. Adapun untuk kegiatan di SD itu kebanyakan mereka pelajaran belajar ya, dan artinya belajar matematika, bahasa Jepang, musik segala macam. Dan nanti tiap hari itu biasa ada PR-nya bisa PR kanji, PR membaca yang harus kita cek, tanda tangani seperti itu. Dan juga nanti setiap caturwulan ada pertemuan face to face antara orang tua dengan wali kelasnya gitu, nanti jelaskan perkembangan anaknya seperti apa, atau mungkin ada yang mau kita diskusikan gitu ya, seperti itu. Dan juga nanti selain ada diskusi face to face dengan orang tua, juga ada kunjungan orang tua ke sekolah untuk melihat bagaimana kegiatan belajar mengajar di sekolah diadakan. Ya, walaupun anak saya muslim gitu sendiri di sekolahnya, alhamdulillah hubungan dengan teman-temannya juga baik gitu ya. Walaupun kayak misalkan nggak makan kyusoku di sekolah gitu, jadi senseinya membantu sekali. Pas awal-awal sensei menjelaskan ke teman-temannya kenapa anak saya ini tiap hari bawa bento gitu. Lalu dianalogikan dengan sensei yang mungkin alergi dengan telur misalkan ya, jadi nggak makan telur gitu. Jadi teman-temannya tuh memahami. Dan juga anak saya tuh harus sholat ketika di siang hari gitu juga, biar anak-anak kan mungkin suka ikut-ikut pengen tahu gitu. Jadi dikasih tahu bahwa yang nggak boleh ikut-ikut kan mungkin mengganggu kegiatan juga ya, biasanya karena habis makan itu nanti kan mereka bersih-bersih gitu, seperti itu. Jadi insya Allah sih kalau hambatan tidak ada, hanya saja mungkin kalau saya pribadi yang tiap hari tuh surat suka banyak di sekolah ya, paling hambatannya membaca tulisan-tulisan kanji itu. Tapi insya Allah mungkin bisa dibantu dengan menggunakan Google Translate atau bertanya kepada temen gitu yang bisa bahasa Jepang. Hai, mungkin insya Allah itu sedikit persiapan untuk masuk SD. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan di SMP di Jepang?